Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kaifa halukunna ya talibat? Bagaimana kabar antuna semua di rumah? Ustazah berharap antuna dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ustazah ucapkan selamat kepada antuna semua yang sudah naik ke jenjang kelas 9. Barakallahu fikum. Baiklah, pada pertemuan pertama ini kita akan masuk ke bab pertama dengan judul Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Sebelumnya di kelas 8 antuna sudah belajar tentang Pancasila ya. Baiklah. Di sini Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang insya Allah antuna akan capai. Yang kedua, materi, dan yang ketiga, tugas. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu antuna bisa memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun indikator dalam pencapaian kompetensi dasar, yang pertama mendeskripsikan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Dua, menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, menampilkan perilaku perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas indikator pertama. Adapun indikator yang kedua dan yang ketiga, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Baiklah, kita masuk ke materi. Yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa, ya. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga, masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998, dan masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Baik, kita kupas satu persatu. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan ya, pada tahun 1945. Jadi kita merdeka tahun berapa? Tahun 1945 ya. Sampai 1959. Nah, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup pada masa awal kemerdekaan ini banyak menghadapi berbagai masalah. Ya, di antaranya yang pertama, adanya upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila sebagai ideologi lain. Ya. Jadi di masa awal kemerdekaan ini penerapan Pancasila, penerapan ideologi Pancasila itu banyak menghadapi masalah ya. Jadi ada upaya-upaya pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Apa saja pemberontakan yang terjadi pada masa awal kemerdekaan? Ya, di antaranya yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan PKI. Ya, jadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI ini di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh
MUSO ya, namanya MUSO. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mendirikan negara Uni Soviet Indonesia, negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Tahu komunis? Ya, komunis itu sama dengan ajarannya yaitu ateis, ya, ajarannya ateis, ya. Tahu ateis? Ya, ateis itu tidak beragama, ya, tidak memiliki agama, tidak percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa dan sebagainya. Ya, ini pemimpinnya namanya MUSO. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DI atau TII. Pada tanggal 17 Agustus 1959 ya, yang dipimpin, jadi pemimpinnya namanya Sekar Marijan Kartosuwiryo. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Ya. Jadi pemberontakan DII, TII ini itu ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Ya. Namun kenyataannya banyak bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Ya, pada tanggal 25 April tahun 1950 yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Smokil. Ya, tujuannya untuk membentuk negara sendiri, ya. Jadi RMS ini yaitu pemberontakan yang bersifat separatis, ya, yaitu ingin memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Pemberontakan pada masa awal kemerdekaan ini masih ada yang lain, ya, itu nanti akan menjadi tugas Antuna, ya, di akhir pembelajaran. Kita lanjut. Yang kedua, masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966, ya. Pada masa Orde Lama, ya, dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Ya, apa maksudnya demokrasi terpimpin? Ya, yaitu kekuasaan rakyat dan nilai-nilai Pancasila berada pada kekuasaan presiden. Ya, jadi pada saat itu presidennya dipimpin oleh Soekarno, ya, Insinyur Soekarno. Yang kedua, terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Ya, akibatnya yang pertama, presiden menjadi otoriter, ya, menjadi sewenang-wenang. Yang kedua, presiden masa jabatannya seumur hidup. Yang ketiga, menggabungkan nasionalisme, agama dan komunis atau disingkat dengan Nasakom. Nah, namun penggabungan ini tidak sesuai, ya, tidak cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia, ya, pada saat itu. Ya, ini Insinyur Soekarno. Nah, pada periode ini juga terjadi pemberontakan, ya, terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit, ya, atau yang kita kenal dengan G30S PKI, ya. Tujuan pemberontakan ini itu menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis, ya, pada saat itu. Selanjutnya, yang ketiga, masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Ya. Pada masa Orde Baru ini dimulai ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, ya, tahun 1967. Kemudian Presiden Soeharto menerapkan konsep demokrasi Pancasila dan visi utamanya adalah melaksanakan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, jadi pada masa Orde Baru ini Presiden Soeharto itu memegang kekuasaan penuh, ya,
dalam melaksanakan demokrasi Pancasila. Namun pada masa ini kebebasan berpolitik dibatasi ya. Jadi pada masa itu, pada masa Orde Baru, politik ya, partai politik hanya ada 3 ya. Partai politik hanya ada 3 pada saat itu, yaitu P3, Golkar dan PDI ya. Kemudian dibatasi kebebasan pers ya, dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Jadi tidak boleh sembarangan pada saat itu rakyat mengkritik pemerintah ya, apalagi sampai mendemo pemerintah ya, bisa ditangkap ya. Jadi terbukti dengan dicabutnya surat izin penerbitan dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah ya. Jadi tidak boleh mengkritik kebijakan pemerintah ya, baik itu secara lisan maupun dengan melalui media ya, media massa. Jadi dicabut izinnya. Kemudian pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang ya. Jadi masa reformasi dimulai dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru ya, dan ditandai dengan berhentinya Presiden Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia ya, tanggal 21 Mei 1998. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, pada masa Orde Reformasi sebagai dasar negara dan pandangan hidup terus menghadapi tantangan ya. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Apa maksudnya kehidupan yang serba bebas? Artinya pada masa reformasi itu rakyat mulai bebas untuk berpendapat, mulai bebas untuk beraspirasi dan sebagainya. Ya, demikian materi kita ya secara singkat. Nah, adapun tugas Antuna yaitu yang pertama, Antuna pelajari materi yang Ustazah sampaikan, yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Kemudian Antuna juga mencari referensi yang lain ya, tidak hanya dari Ustazah tapi juga Antuna manfaatkan pembelajaran yang lain. Antuna silahkan mengakses materi dari internet ya. Antuna bebas untuk mencari materi-materi penunjang ya. Yang kedua, tugas Antuna ini yang harus Antuna kumpulkan. Kedua, tuliskan nama-nama Presiden Indonesia dari pertama ya, Presiden Indonesia pertama sampai sekarang ya, beserta tahun masa pemerintahannya. Yang ketiga, tugas Antuna tuliskan 2 pemberontakan pada awal kemerdekaan selain yang Ustazah jelaskan tadi ya. Apa saja? Yang pertama, pemberontakan PRRI atau Permesta ya. PRRI itu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Permesta, yaitu Perjuangan Rakyat Semesta. Dan pemberontakan APRA. APRA yaitu Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Itu Antuna silahkan mencari ya. Nanti kalian kumpulkan, Ustazah kasih waktu ya 1 pekan ya, boleh. Jadi Antuna silahkan diketik kemudian kirim ke nomor WA Ustazah ya. Ustazah tunggu ya. Demikian pertemuan kita ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sebelum Ustazah tutup, pesan Ustazah, Antuna tetap semangat belajar ya, walaupun Antuna masih tetap di rumah ya. Kemudian yang kedua, Antuna jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa Antuna tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga wabah ini cepat berakhir ya. Semoga kita bisa segera bertatap muka di kelas. Baiklah, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.